Selamat malam, Bante. Selamat malam, para upasaka, upasika sekalian. Selamat berjumpa dalam kesempatan belajar Dhamma pada malam hari ini. Kami mendapat tawaran dari Bante Dhammawudo untuk mengisi kebaktian di Cetya Panyasika di bulan Juli ini. Saat itu Bhante menyampaikan akan mencanangkan kebaktian-kebaktian ini untuk menyambut perayaan Asada. Mungkin semacam Gema Asada ya. Nah, terima kasih Bhante atas kesempatan yang diberikan. Nah, pada umumnya Gema perayaan Asada tidaklah seperti Gema perayaan Waisak. Dengan adanya acara-acara menyambut perayaan Asada seperti ini, tentu membuat gemanya lebih meluas. Kalau kita renungkan peristiwa yang diperingati, tidak kalah pentingnya dengan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan Sang Buddha. Seperti yang kita ketahui, perayaan Asada memperingati peristiwa diputarnya roda Dhamma oleh Sang Buddha. Bodhisatta sebelum mencapai kebuddhaan berjuang dalam waktu yang tak terhitung lamanya demi menyelamatkan makhluk-makhluk. Dalam hal ini, menyelamatkan dengan cara membuka jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi peristiwa diputarnya roda Dhamma ini merupakan puncak peristiwa penting dalam kehadiran Sang Buddha di muka bumi ini. Kalau dikatakan roda Dhamma baru diputar, berarti sudah teramat lama apa yang ditemukan Sang Buddha itu telah lenyap. Dalam situasi seperti itu, sudah pasti makhluk-makhluk sangat membutuhkannya. Bagaikan membutuhkan air hujan di tengah kemarau yang teramat panjang. Bisa dibayangkan bila saat itu roda Dhamma tidak diputar, seperti yang dikhawatirkan oleh Dewa Brahma atau Brahma Sahampati, kita mungkin tidak mengenal Dhamma seperti saat ini. Sekarang kita masih dapat mempelajari jalan yang ditunjukkan itu dan masih dapat mempelajari sejarah penting ini. Marilah kita menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena sudah pasti, suatu saat Dhamma yang sudah diputar dan masih bisa kita pelajari ini akan sulit didapat di masa mendatang. Seperti yang terjadi saat sebelum roda Dhamma diputar. Ketika roda Dhamma diputar, yang diungkapkan adalah ibarat kunci rahasia untuk membuka pintu masuk ke jalan tol, ya ibarat jalan tol menuju akhir duka. Atau bisa juga dibilang ibarat peta yang memuat jalan tol menuju akhir duka. Nah, sekarang kita sudah memiliki peta yang saat itu ditunggu-tunggu oleh semua makhluk yang ingin mengakhiri duka. Tapi apakah kita sudah mempelajari dan menggunakannya? Malam ini mari kita berusaha untuk
lebih mendalaminya. Walaupun mungkin dalam kelahiran saat ini kita belum bisa memasuki jalan tol tersebut, minimal kita tidak salah arah, masih di jalur yang tepat yang mengarah ke jalan tersebut. Sehingga kita bisa berharap suatu saat nanti akan dapat memasukinya. Sebelumnya, mari kita pelajari betapa berharganya Dhamma yang ditemukan tersebut, seperti yang tersirat dalam Samyutta Nikaya 6.1. Ketika Sang Bhagawa baru mencapai pencerahan sempurna, suatu perenungan muncul dalam pikiran beliau. Dhamma yang telah kutemukan ini sungguh dalam, sungguh halus, dan sulit untuk dilihat. Dhamma ini tidak bisa dimengerti dengan pemikiran semata. Dhamma ini hanya bisa dipahami oleh para bijaksana. Benar-benar sulit bagi orang-orang yang menyukai kemelekatan untuk memahami Dhamma ini. Jika aku mengajarkan Dhamma ini, mereka tidak akan mengerti. Apa yang kutemukan dengan susah payah, Dhamma ini tidak mudah dipahami oleh mereka yang dikuasai oleh nafsu dan kebencian. Mereka yang terbakar oleh nafsu, dikaburkan oleh kegelapan, tidak akan pernah melihat Dhamma yang sangat mendalam ini. Dalam, sulit dilihat, halus, bergerak melawan arus. Seperti kita ketahui, Dewa Brahma atau Brahma Sahampati kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk memutar roda Dhamma yang sekarang kita kenal sebagai permohonan Dhamma Desana. Setelah melihat berbagai jenis makhluk dengan kualitas batin masing-masing, akhirnya beliau menjawab permohonan tersebut. Berikut ini kutipan dari sutta yang sama. Pintu menuju tiada kematian, nibbana, sekarang telah terbuka. Akan kubabarkan Dhamma kepada semua makhluk, agar mereka yang memiliki keyakinan dan pendengaran yang baik bisa sama-sama memetik manfaatnya. Para upasaka upasika sekalian, dari kutipan-kutipan ini kita bisa pahami bahwa Dhamma yang ditemukan Sang Buddha bersifat universal, berlaku untuk semua makhluk. Tetapi dibutuhkan kualitas batin tertentu untuk bisa menerima dan memahaminya. Bila kita tidak dapat melihat pentingnya Dhamma, tidak dapat menghargainya, dan tidak dapat memahaminya, artinya kemampuan dan keyakinan kitalah yang terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Semasih ada kesempatan belajar Dhamma, harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ketika memohon Dhamma Desana, hendaknya kita benar-benar menyadari betapa berharganya Dhamma, betapa kita membutuhkan Dhamma, betapa beruntungnya kita masih bisa
mendengarkan Dhamma, dan kesempatan itu sekarang lagi di depan kita. Kita harus menyiapkan batin dan mengerahkan segenap kemampuan untuk memahami Dhamma yang tak ternilai ini. Para upasaka upasika sekalian, sekarang mari kita menyimak secara ringkas poin-poin penting di dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau sutta tentang pemutaran roda Dhamma. Sang Buddha memutar roda Dhamma kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana di Varanasi. Beliau membabarkan tentang 4 kebenaran atau kesunyataan mulia, yaitu tentang dukkha, sebab timbulnya dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Disebutkan bahwa pada Tathagata muncul penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, penerangan. Ini adalah kesunyataan mulia tentang dukkha. Kesunyataan mulia tentang dukkha ini patut dipahami, dan kesunyataan mulia tentang dukkha ini telah dipahami. Maksudnya saat itu sudah dipahami oleh beliau. Pada Tathagata muncul penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, penerangan. Ini adalah kesunyataan mulia tentang sebab timbulnya dukkha. Kesunyataan mulia tentang sebab timbulnya dukkha ini patut dilenyapkan. Dan kesunyataan mulia tentang sebab timbulnya dukkha ini telah dilenyapkan. Maksudnya saat itu sudah dilenyapkan oleh beliau. Pada Tathagata muncul penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, penerangan. Ini adalah kesunyataan mulia tentang berhentinya dukkha. Kesunyataan mulia tentang berhentinya dukkha ini patut dicapai. Kesunyataan mulia tentang berhentinya dukkha ini telah dicapai. Maksudnya saat itu sudah dicapai oleh beliau. Pada Tathagata muncul penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, penerangan. Ini adalah kesunyataan mulia tentang jalan untuk mengakhiri dukkha. Kesunyataan mulia tentang jalan untuk mengakhiri dukkha ini patut dikembangkan atau dijalankan. Kesunyataan mulia tentang jalan untuk mengakhiri dukkha ini telah dikembangkan atau dijalankan. Maksudnya saat itu sudah dikembangkan atau dijalankan oleh beliau. Ketika roda Dhamma diputar oleh Sang Bhagawa, para dewa bumi berseru mengumandangkan suara. Itulah roda Dhamma nan tiada taranya, telah diputar oleh Sang Bhagawa di Taman Rusa Isipatana, dekat kota Varanasi, yang tak dapat dihentikan oleh para samana, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun juga di dunia ini. Mendengar ucapan para dewa bumi, para dewa Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, para Nimitta Wasawati,
dan para dewa di alam Brahma ikut berseru, susul menyusul, itulah roda dhamma, dan seterusnya. Serentak 10.000 tata surya berguncang, bergeletar, sinar gemilang muncul di dunia melebihi cahaya kedewaan. Nah, para upasaka, upasika sekalian, jelas sekali betapa berharganya dhamma yang telah diputar oleh Sang Buddha, dihargai oleh makhluk-makhluk di alam dewa dan di alam Brahma. Bila kita renungkan, semestinya peristiwa ini dihargai oleh semua makhluk yang ingin terbebas dari penderitaan. Sekarang ini, di mana bumi lagi dilanda penderitaan, adalah sangat penting untuk merenungkan tentang dukkha. Dukkha di sini pengertiannya hal-hal yang tidak memuaskan atau penderitaan. Penderitaan fisik maksudnya. Ketika kehidupan dirasakan sangat menyenangkan, pada umumnya orang sulit untuk melihat bahwa kehidupan ini penuh dengan dukkha. Sekarang nampak jelas dukkha sedang dialami oleh orang-orang di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Saat ini nampak jelas bahwa penyakit, kematian, berpisah dari yang dicintai, tidak memperoleh apa yang diinginkan, dan lain-lain adalah hal yang tidak bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Di dalam Tilakkana Gata disebutkan bahwa ketika ia yang bijaksana melihat dengan jelas segala bentukan sukar bertahan adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat kita melihat penderitaan dengan jelas, maka saat itu adalah kesempatan untuk merenungkan bahwa segala sesuatu memang selalu berubah dan kita tidak bisa menahannya. Saat itu lebih mudah untuk melihat bahwa kalau kita melekat padanya, maka timbullah penderitaan. Setelah melihat dukkha dengan jelas, semestinya timbul semangat untuk mempelajari tentang jalan untuk mengakhiri dukkha. Mungkin upasaka, upasika sekalian sudah sering mendengar atau bahkan sudah hafal tentang jalan untuk mengakhiri dukkha, yaitu jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari pengertian atau pandangan benar, kehendak atau pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Tapi kita pun tahu jalan ini tidak mudah untuk dijalankan. Untuk memudahkan pembahasan kita,
maka kita bisa ibaratkan jalan ini sebagai jalan tol. Mari kita mempelajari peta yang diberikan oleh Sang Buddha untuk menemukan jalan-jalan kecil yang menuju ke jalan tol tersebut. Kita akan memulai dengan menelusuri tentang penyebab ketersesatan kita sehingga berada di jalan yang salah, yang merupakan penyebab segala penderitaan di dunia ini. Sutta pertama yang kita bahas adalah tentang puncak atap, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Mari kita simak bersama-sama Samyutta Nikaya 20.1. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Di sana, Sang Bhagawa berkata sebagai berikut, para bikhu, bagaikan semua kasau dari atap rumah mengarah ke puncak atap dan menyatu di puncak atap, dan semuanya terbongkar ketika puncak atap itu dibongkar. Demikian pula, semua kondisi tidak bermanfaat adalah berakar pada ketidaktahuan dan menyatu di ketidaktahuan, dan semuanya terbongkar ketika ketidaktahuan dibongkar. Oleh karena itu, para biku, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan berlatih dengan tekun. Demikianlah kalian harus berlatih. Jadi sumber dari segala hal yang tidak baik, segala penderitaan adalah ketidaktahuan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari bersama-sama kita mempelajari sutta tentang ketidaktahuan yang terdapat dalam Samyutta Nikaya 45.1. Para biku, ketidaktahuan adalah pelopor pada jalan masuk ke kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat, dengan tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut akan perbuatan salah mengikuti. Pada seseorang yang tidak bijaksana, yang tenggelam dalam ketidaktahuan, maka pandangan salah muncul. Pada seseorang dengan pandangan salah, maka kehendak salah muncul. Pada seseorang dengan kehendak salah, maka ucapan salah muncul. Pada seseorang dengan ucapan salah, maka perbuatan salah muncul. Pada seseorang dengan perbuatan salah, maka penghidupan salah muncul. Pada seseorang dengan penghidupan salah, maka usaha salah muncul. Pada seseorang dengan usaha salah, maka perhatian salah muncul. Pada seseorang dengan perhatian salah, maka konsentrasi salah
muncul. Dari sutta ini bisa disimpulkan bahwa penyebab kenapa kita berada atau masuk ke jalan yang salah adalah karena adanya ketidaktahuan di dalam diri kita. Di dalam Samyutta Nikaya, kelompok khotbah tentang penyebab juga dijelaskan bagaimana ketidaktahuan menyebabkan segala jenis penderitaan sebagai akibat dari adanya kelahiran kembali. Mari kita simak bersama-sama salah satu sutta dalam kelompok khotbah tersebut, khotbah tentang penyebab tersebut, yaitu Samyutta Nikaya 12.69. Para biku, samudra yang bergelora menyebabkan sungai-sungai besar bergelora. Sungai-sungai besar yang bergelora menyebabkan sungai-sungai kecil bergelora. Sungai-sungai kecil yang bergelora menyebabkan danau-danau bergelora. Danau-danau yang bergelora menyebabkan kolam-kolam bergelora. Demikian pula, ketidaktahuan yang bergelora menyebabkan bentukan kehendak bergelora. Bentukan kehendak yang bergelora menyebabkan kesadaran bergelora. Kesadaran yang bergelora menyebabkan batin dan jasmani bergelora. Batin dan jasmani yang bergelora menyebabkan 6 landasan indria bergelora. 6 landasan indria yang bergelora menyebabkan kontak atau kesan bergelora. Kontak atau kesan yang bergelora menyebabkan perasaan bergelora. Perasaan yang bergelora menyebabkan keinginan atau ketagihan bergelora. Keinginan atau ketagihan yang bergelora menyebabkan kemelekatan bergelora. Kemelekatan yang bergelora menyebabkan penjelmaan bergelora. Penjelmaan yang bergelora menyebabkan kelahiran bergelora. Kelahiran yang bergelora menyebabkan penuaan dan kematian dan seluruh rangkaian penderitaan pun bergelora. Dari sutta ini kita bisa lihat bagaimana ketidaktahuan menyebabkan munculnya keinginan atau ketagihan. Dalam hal ini maksudnya ketagihan terhadap nafsu keinginan rendah. Kemudian setelah ketagihan itu semakin kuat, maka terjadilah kemelekatan. Dan pada akhirnya berujung pada kelahiran kembali dengan segala penderitaan yang mengikutinya. Dari sini kita juga bisa pahami bahwa bila ingin melenyapkan keinginan atau ketagihan yang merupakan sumber dukkha itu, kita harus melenyapkan akarnya, yaitu ketidaktahuan. Dari sutta-sutta ini semakin jelas bisa kita pahami
kenapa jalan mulia berunsur 8 disebut jalan untuk melenyapkan dukkha. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8 dapat melalui upaya melenyapkan ketidaktahuan. Sekarang kita fokus untuk membahas akar-akar yang menyuburkan ketidaktahuan. Mari kita simak bersama-sama sutta tentang ketidaktahuan dalam Anguttara Nikaya kelompok 10 nomor 61. Aku katakan, para biku, bahwa ketidaktahuan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi ketidaktahuan? Ini harus dijawab 5 rintangan. Kelima rintangan ini juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi kelima rintangan ini? Ini harus dijawab 3 jenis perbuatan salah. Ketiga jenis perbuatan salah ini juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi ketiga jenis perbuatan salah ini? Ini harus dijawab ketiadaan pengendalian atas organ-organ indria. Ketiadaan pengendalian atas organ-organ indria ini juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi ketiadaan pengendalian atas organ-organ indria? Ini harus dijawab kurangnya perhatian dan pemahaman jernih. Kurangnya perhatian dan pemahaman jernih ini juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi kurangnya perhatian dan pemahaman jernih? Ini harus dijawab perhatian tidak seksama atau tidak bijaksana. Perhatian tidak seksama ini juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi perhatian tidak seksama? Ini harus dijawab kurangnya keyakinan. Kurangnya keyakinan juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi kurangnya keyakinan? Ini harus dijawab tidak mendengarkan dhamma sejati. Tidak mendengarkan dhamma sejati juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi tidak mendengarkan dhamma sejati? Ini harus dijawab tidak bergaul dengan orang-orang baik atau bijaksana. Demikianlah, tidak bergaul dengan orang-orang baik menjadi penuh. Mengisi, tidak mendengarkan dhamma sejati. Tidak mendengarkan dhamma sejati menjadi penuh.
mengisi kurangnya keyakinan, dan seterusnya, sampai kelima rintangan menjadi penuh, mengisi ketidaktahuan. Demikianlah ada makanan bagi ketidaktahuan, dan dengan cara inilah ketidaktahuan menjadi penuh. Seperti halnya ketika hujan deras turun dalam tetesan-tetesan besar di puncak gunung, dan air mengalir menuruni lereng dan mengisi celah, selokan, dan anak sungai. Celah, selokan, dan anak sungai ini menjadi penuh, mengisi danau-danau, dan seterusnya, sampai sungai-sungai besar menjadi penuh, mengisi samudra raya. Demikianlah ada makanan bagi samudra raya, dan dengan cara inilah samudra raya menjadi penuh. Demikian pula tidak bergaul dengan orang-orang baik menjadi penuh, mengisi tidak mendengarkan dhamma sejati, dan seterusnya, sampai kelima rintangan menjadi penuh, mengisi ketidaktahuan. Demikianlah ada makanan bagi ketidaktahuan, dan dengan cara inilah ketidaktahuan menjadi penuh. Aku katakan para biku bahwa pengetahuan sejati dan kebebasan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi pengetahuan sejati dan kebebasan? Ini harus dijawab 7 faktor pencerahan. Ketujuh faktor pencerahan juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi ketujuh faktor pencerahan? Ini harus dijawab 4 penegakan perhatian. Keempat penegakan perhatian juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi keempat penegakan perhatian? Ini harus dijawab 3 jenis perbuatan baik. Ketiga jenis perbuatan baik ini juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi ketiga jenis perbuatan baik ini? Ini harus dijawab pengendalian atas organ-organ indria. Pengendalian atas organ-organ indria juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi pengendalian atas organ-organ indria? Ini harus dijawab perhatian dan pemahaman jernih. Perhatian dan pemahaman jernih juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi perhatian dan pemahaman jernih? Ini harus dijawab pengamatan seksama.
Pengamatan seksama juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi pengamatan seksama? Ini harus dijawab, keyakinan. Keyakinan juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi keyakinan? Ini harus dijawab, mendengarkan Dhamma sejati. Mendengarkan Dhamma sejati juga aku katakan memiliki makanan, bukan tanpa makanan. Dan apakah makanan bagi mendengarkan Dhamma sejati? Ini harus dijawab, bergaul dengan orang-orang baik. Demikianlah, bergaul dengan orang-orang baik menjadi penuh, mengisi, mendengarkan Dhamma sejati. Mendengarkan Dhamma sejati menjadi penuh, mengisi keyakinan, dan seterusnya, sampai ketujuh faktor pencerahan menjadi penuh, mengisi pengetahuan sejati dan kebebasan. Demikianlah ada makanan bagi pengetahuan sejati dan kebebasan. Dan dengan cara inilah pengetahuan sejati dan kebebasan menjadi penuh. Seperti halnya ketika hujan deras turun dalam tetesan-tetesan besar di puncak gunung, dan air mengalir menuruni lereng dan mengisi celah, selokan, dan anak sungai, dan seterusnya sampai sungai-sungai besar menjadi penuh, mengisi samudera raya. Demikianlah ada makanan bagi samudera raya, dan dengan cara inilah samudera raya menjadi penuh. Demikian pula, bergaul dengan orang-orang baik menjadi penuh, mengisi, mendengarkan Dhamma sejati, dan seterusnya, sampai ketujuh faktor pencerahan menjadi penuh, mengisi pengetahuan sejati dan kebebasan. Demikianlah ada makanan bagi pengetahuan sejati dan kebebasan. Dan dengan cara inilah pengetahuan sejati dan kebebasan menjadi penuh. Para upasaka, upasika sekalian, setelah mempelajari sutta yang cukup panjang ini, kita bisa memahami cara menghancurkan atau membongkar puncak atap yang dalam hal ini adalah ketidaktahuan. Kita sangat membutuhkan pengetahuan ini karena seperti tadi disebutkan dalam sutta tentang puncak atap, bahwa membongkar puncak atap ini merupakan kunci untuk membongkar segala hal-hal yang tidak bermanfaat atau penyebab penderitaan. Dalam sutta terakhir ini disebutkan bahwa ketidaktahuan ada makanannya, dan dengan tidak memberi makanan pada ketidaktahuan sekaligus berarti kita memberi makanan pada
pengetahuan sejati. Maksudnya, kita masuk ke jalur yang menuju jalan tol, jalan mulia berunsur 8. Menarik sekali. Dengan mempelajari sutta ini, ibaratnya kita mempelajari sebuah peta tentang 2 jalur makanan, yaitu jalur makanan yang menuju terpenuhinya ketidaktahuan dan jalur makanan yang menuju terpenuhinya pengetahuan sejati. Atau ibarat kita mempelajari jalan-jalan kecil yang mengarah ke jalan yang salah dan jalan-jalan kecil yang mengarah ke jalan tol untuk mengakhiri dukkha. Mari kita membahasnya satu persatu, dimulai dengan pergaulan. Tadi disebutkan bergaul dengan orang baik atau orang bijaksana atau orang mulia adalah makanan dari rangkaian yang berujung pada pengetahuan sejati. Bila kita bergaul dengan orang-orang baik atau bijaksana, akan memutus satu rantai makanan untuk jalur menuju pada ketidaktahuan yang berujung pada jalan salah. Dan sebaliknya, membuka jalur menuju jalan mulia berunsur 8, jalan untuk mengakhiri dukkha. Nah, apakah hal ini sulit dilakukan? Bergaul dalam hal ini juga termasuk berkomunikasi. Dengan adanya teknologi canggih, berkomunikasi dengan sangat mudah dapat dilakukan melalui berbagai media elektronik. Bahkan di saat ada pandemi seperti ini, komunikasi melalui media elektronik semakin berkembang pesat. Jadi kalau kita ada kemauan, kita bisa mengikuti pergaulan dengan orang-orang baik atau bijaksana secara sangat mudah. Walaupun mungkin kualitas pergaulan seperti ini tidak sama persis dengan kualitas pergaulan atau kedekatan secara fisik. Dengan terbukanya jalur komunikasi dengan orang-orang baik atau bijaksana, kita bisa mengikuti arus yang membawa pada hal-hal yang bermanfaat, yang akhirnya mengarah pada pengetahuan sejati. Tapi kemudahan-kemudahan ini juga dapat membawa pada pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik atau tidak bermoral, atau mengakses hal-hal yang menyebabkan kemerosotan moral. Kita lanjut ke sutta. Dari sutta ini bisa kita lihat bahwa pergaulan adalah titik awal yang menentukan langkah seseorang. Apakah menuju pada arus ketidaktahuan atau menuju pada arus kesucian. Jadi pergaulan ibarat arus. Kita harus mengetahui arus yang mengarah pada atau sesuai dengan tujuan kita. Tadi di awal kita sudah menyimak tentang pernyataan Sang Buddha dalam bahwa Dhamma yang beliau temukan
sangat sulit dipahami, bergerak melawan arus. Arus yang dimaksud adalah jalur yang menuju pada ketidaktahuan. Berarti arus yang membawa pada penderitaan sangatlah kuat dan makhluk-makhluk cenderung terhanyut dalam arus tersebut. Untuk bisa bergerak melawan arus ini, berarti kita harus mencari kekuatan dari arus yang berlawanan. Dalam hal ini, arus yang kita butuhkan adalah yang menuju pada pengetahuan sejati. Jadi harus dipastikan, kita harus selalu mencari pergaulan dengan orang baik atau bijaksana. Nah, mari kita lanjutkan untuk membahas mata rantai berikutnya, yaitu mendengarkan Dhamma sejati. Kata mendengarkan Dhamma ini mengacu pada situasi di zaman Sang Buddha, di mana belajar Dhamma hanya dapat dilakukan melalui mendengarkan saja. Jadi yang dimaksud di sini adalah belajar Dhamma. Saat ini, belajar Dhamma juga bisa dilakukan dengan cara membaca. Tadi disebutkan bahwa bila mendapat makanan atau penyebab berupa tidak bergaul dengan orang-orang baik, maka kondisi akan mengarah pada tidak mendengarkan Dhamma sejati. Begitupun hal sebaliknya. Dari contoh tadi tentang peran teknologi bisa dilihat, misalkan seseorang hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak mengerti atau tidak suka pada hal-hal yang berhubungan dengan Dhamma, bagaimana mungkin dia bisa mempelajari Dhamma sejati di dalam pergaulan itu? Dan setelah mengetahui hal ini mengarah pada ketidaktahuan, kemudian misalkan orang itu mulai bergaul atau mencari info di mana bisa berhubungan dengan orang-orang yang membahas Dhamma, atau mencari info cara membuka suta-suta dari internet dan sebagainya, kemudian mulai aktif belajar Dhamma, berarti dia sudah putar haluan, mengarah menuju jalan yang berujung pada jalan tol, menuju kebahagiaan sejati. Sampai di sini saja sudah jelas terlihat. Sesungguhnya, bila kita mengikuti peta yang ditunjukkan Sang Buddha, maka pelan-pelan kita bisa melawan arus dan terus mendekat ke jalan tol menuju kebahagiaan sejati. Bisa dikatakan bahwa kebahagiaan sejati bukan hal yang mustahil untuk diraih, asalkan kita berada di jalur yang ditunjukkan dalam peta ini. Hanya saja mungkin tidak bisa dicapai dalam kelahiran saat ini. Jadi harus sabar. Sampai di sini bisa disimpulkan kedua mata rantai ini dapat kita jangkau, walaupun tentunya tidak mudah disempurnakan. Setelah seseorang terus tekun belajar Dhamma, maka keyakinannya terus berkembang, dan jalur yang mengarah pada ketidaktahuan semakin tertutup. Bila seseorang dapat terus memperkuat keyakinannya, maka akan mendorong orang itu untuk
masuk ke rantai berikutnya, yaitu pengamatan seksama, atau palinya yoniso manasikara. Dan pelan-pelan menutup satu mata rantai yang menuju pada ketidaktahuan. Ketika seseorang sangat yakin dengan dhamma yang telah dipelajarinya, pasti dia akan mengarahkan segala perhatiannya untuk mengamati dhamma yang dipelajarinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Majjhima Nikaya 2 diberi contoh tentang pengamatan yang seksama atau pengamatan yang bijaksana, yaitu ketika seseorang memperhatikan sesuatu dari sudut pandang 4 kesunyataan mulia. Dan contoh perhatian yang tidak bijaksana adalah ketika seseorang memperhatikan sesuatu dari sudut pandang aku. Di awal kita sudah membahas bahwa dalam situasi yang memprihatinkan seperti adanya pandemi ini, akan lebih mudah melihat adanya dukkha. Walaupun dikatakan setelah keyakinan menjadi penuh, akan mengisi perhatian seksama, tapi karena rantai-rantai sebelumnya sulit bisa disempurnakan, maka sulit untuk berharap keyakinan bisa segera disempurnakan. Jadi kita harus berjuang atau harus berlatih agar bisa masuk ke perhatian seksama. Dalam hal ini, kita harus melatih kesadaran, karena bagi orang yang dikuasai oleh pikiran yang ditunggangi kekotoran batin, tidak mudah untuk mengarahkan perhatiannya, karena dia dikendalikan oleh pikiran yang liar. Dengan melatih diri, mengarahkan perhatian pada suatu objek tertentu, kemudian memperhatikannya terus-menerus secara seksama, maka lama-lama kesadaran pun akan menguat dan bisa diharapkan pengamatan seksama ini bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bila hal ini dilakukan secara berkesinambungan, akan mengarah pada perhatian atau pemahaman jernih. Dengan semakin menguatnya kesadaran, seseorang mulai dapat mengatasi kekuatan arus pikiran, sehingga tidak terhanyut oleh pikiran tentang masa lalu atau masa depan, dan dapat menyadari segala sesuatu yang sedang berlangsung. Di jalur sebaliknya, dengan perhatian yang tidak seksama, menyebabkan kurangnya perhatian jernih. Seseorang dengan kesadaran yang lemah akan semakin terhanyut oleh khayalan tentang aku di masa lalu maupun tentang aku di masa depan. Selanjutnya, di jalur pengetahuan sejati, setelah kesadaran terus menguat sehingga perhatian jernih ini terpenuhi, otomatis seseorang akan mengendalikan indrianya. Dan hal ini juga berlanjut dengan mengendalikan perbuatannya sesuai dhamma. Maka terwujudlah perbuatan baik melalui pikiran, perkataan, dan perilaku. Akan tetapi, kita tahu jalur sebelumnya sulit untuk disempurnakan, sehingga pengendalian indria juga sulit disempurnakan. Karena itu, perbuatan baik sesuai dhamma
tidak mudah dilakukan. Maka kita harus berjuang keras untuk mewujudkan perbuatan baik ini. Dan juga berjuang keras menutup celah menuju perbuatan salah dengan menjaga moralitas atau menjalankan sila dengan sebaik-baiknya. Sekarang kembali kita bahas jalur yang menuju pada ketidaktahuan. Dalam kondisi kurangnya perhatian atau pemahaman jernih, pikiran yang dipenuhi kekotoran batin semakin menguasai sehingga sulit untuk mengendalikan indria. Bahkan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan salah melalui pikiran, perkataan, maupun perilaku. Dan semuanya ini ibarat memberi makanan pada 5 rintangan batin, sehingga tumbuh dengan subur. Seperti kita ketahui, rintangan batin itu meliputi nafsu keinginan rendah, niat jahat, kemalasan dan kelesuan, kegelisahan dan kekhawatiran, serta keraguan-raguan. Artinya semuanya ini merintangi batin seseorang untuk melihat kebenaran, sehingga ketidaktahuan mendominasi kehidupannya, dan pandangan salah pun mempengaruhi seluruh kehidupannya untuk menuju pada jalan yang salah. Sekarang mari kita kembali ke jalur pengetahuan sejati. Setelah 3 jenis perbuatan baik terpenuhi, akan mendorong seseorang untuk terus maju menuju pada pengembangan batin yang lebih mendalam. Diawali dengan 4 penegakan perhatian. 4 penegakan perhatian ini merupakan penerapan perhatian jernih secara mendalam untuk menyadari atau memahami sebagaimana apa adanya, jasmani sebagai jasmani, pikiran sebagai pikiran, perasaan sebagai perasaan, objek-objek pikiran sebagai objek-objek pikiran. Dalam Satipatthana Sutta di bagian Dhammanupassana yang merupakan penyadaran terhadap objek-objek pikiran, dijelaskan bahwa 5 rintangan batin dan 7 faktor pencerahan termasuk objek pikiran yang harus disadari sebagaimana apa adanya. Dengan memahami 5 rintangan batin sebagaimana apa adanya, rintangan batin ini dapat diatasi sehingga suatu saat tidak muncul lagi untuk selamanya. Sedangkan dengan memahami sebagaimana apa adanya 7 faktor pencerahan, maka faktor-faktor pencerahan ini dapat dikembangkan dengan sempurna. Setelah ke-7 faktor pencerahan ini dikembangkan dengan sempurna, maka pengetahuan sejati dapat diraih dan pandangan benar juga terwujud, sehingga bisa masuk ke jalan mulia berunsur 8. Di dalam Samyutta Nikaya 55.5, jalur-jalur menuju jalan tol yang kita bahas ini disebut secara ringkas sebagai faktor-faktor pemasuk arus, yaitu bergaul dengan orang-orang bijaksana atau mulia, mendengarkan dhamma sejati, perhatian seksama, dan praktek sesuai dhamma. Nah, upasaka, upasika sekalian, sampai di sini mari kita simpulkan pembahasan kita pada malam hari ini. Jalan untuk mengakhiri dukkha yang ditemukan oleh Sang Buddha sangat mendalam, halus, bergerak melawan arus. Jadi sangat sulit untuk dicapai. Karena itu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa berusaha
sekedarnya saja. Kita sangat beruntung karena walaupun jalan itu sangat sulit untuk dicapai, tapi Sang Buddha memberi kita peta yang memuat jalan-jalan yang bisa tembus ke jalan tol tersebut. Ibarat membongkar puncak atap ketidaktahuan, maka hal-hal yang tidak bermanfaat juga dapat dibongkar. Sekaligus jalan menuju akhir dukkha juga terbuka. Secara ringkas, hal-hal yang harus dikembangkan untuk mengarah ke jalan menuju akhir dukkha dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, bergaul dengan orang-orang baik atau bijaksana atau mulia. Kedua, mendengarkan dhamma sejati. Ketiga, melatih kesadaran sehingga perhatian seksama dapat dikembangkan. Kemudian berlanjut pada pelatihan kesadaran yang lebih mendalam. Yang keempat, mengembangkan perbuatan baik sesuai dhamma, dibantu dengan menegakkan sila atau kemoralan. Saya mengingatkan bahwa jalur menuju jalan tol ini sesungguhnya ada dalam jangkauan kita, asalkan kita mau berusaha. Nah, para upasaka-upasika sekalian, marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkannya dalam kehidupan kita. Bagi yang sering ikut retreat meditasi, tentu bisa melihat bahwa semua ini bisa dilatih atau dikembangkan sekaligus secara intensif dalam pelatihan kesadaran atau retreat meditasi kesadaran. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah semangat para upasaka-upasika sekalian untuk berjuang menempuh jalan menuju akhir dukkha. Dan semoga semua makhluk juga turut mendapat manfaatnya sehingga selalu berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.